Selamat malam semuanya. Presentasi saya hari ini mengambil materi tentang urgensi ketahanan nasional dan bela negara dengan contoh artikel urgensi ketahanan nasional dan bela negara dalam menghadapi COVID-19. Nah, sebelum lanjut ke studi kasus, saya akan menjelaskan pengertian urgensi ketahanan nasional dan bela negara, yaitu pentingnya upaya menjaga dan memperkuat kemampuan bangsa serta kesadaran warga negara dalam menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, yang dapat mengganggu keutuhan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Urgensi ini semakin meningkat karena ancaman tidak lagi hanya berupa konflik fisik, tetapi juga penyebaran hoax, radikalisme, konflik sosial, krisis kesehatan, dan pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, ketahanan nasional dan bela negara harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Oke, kita lanjut ke latar belakang kasus. Kasus yang akan kita bahas kali ini yaitu urgensi ketahanan nasional dan bela negara dalam menghadapi tantangan COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 merupakan salah satu peristiwa global terbesar di abad ke-21 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional tidak lagi hanya diuji oleh ancaman militer maupun geopolitik, tetapi juga oleh ancaman non-militer seperti krisis kesehatan, keterpurukan ekonomi, serta pergeseran sosial yang mempengaruhi hubungan kolektif kebangsaan warga negara. Dalam situasi ini, nilai-nilai seperti solidaritas, gotong royong, dan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial menjadi penting agar masyarakat dan negara tetap kuat dan bersatu. Oke, selanjutnya deskripsi kasus. Dalam artikel ini, peneliti mengkaji bagaimana pandemi COVID-19 menguji ketahanan nasional Indonesia dan mengapa itu menuntut komitmen kolektif kebangsaan dari seluruh elemen bangsa. Di tengah lonjakan kasus dan pembatasan sosial, banyak peraturan pemerintah diberlakukan untuk menekan penyebaran virus, termasuk protokol kesehatan dan cepatnya adaptasi masyarakat terhadap tatanan new normal. Namun, tidak semua masyarakat mematuhi protokol tersebut sepenuhnya, sehingga muncul tantangan dalam upaya mempertahankan kesehatan publik dan ketertiban. Tindakan sederhana seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengikuti vaksinasi sering dilihat sebagai aturan kesehatan, hanya aturan kesehatan. Padahal, dalam konteks bela negara, perilaku ini mencerminkan bentuk partisipasi aktif dalam mempertahankan keselamatan dan masa depan bangsa. Selanjutnya ke analisis kasus. Dalam konteks ketahanan nasional, pandemi telah memperlihatkan bahwa ketahanan nasional bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi mencakup seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesehatan, ekonomi, sosial, politik, hingga budaya. Ketika sistem kesehatan telah diuji, masyarakat yang taat protokol kesehatan turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bela negara mengandung dimensi non-fisik yang penting dalam merespon ancaman modern. Yang kedua, bela negara dalam konteks non-militer. Konsep bela negara pada awalnya sering dipahami sebagai keterlibatan fisik dalam mempertahankan negara. Namun, artikel ini menegaskan bahwa bela negara adalah kesadaran dan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam segala kondisi yang mengancam keselamatan bangsa. Misalnya, menjalankan protokol kesehatan demi mencegah COVID-19 dan mendukung
program vaksinasi nasional. Yang ketiga yaitu tantangan dalam implementasi bela negara. Beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam artikel tersebut antara lain yang pertama, kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik. Yang kedua, belum semua warga menunjukkan disiplin tinggi dan memenuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, kesadaran kolektif kebangsaan yang fluktuatif. Dan yang terakhir, solidaritas sosial terkadang tergerus oleh kepentingan individu. Dari kasus yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa studi kasus ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara tidak hanya penting saat menghadapi ancaman militer, tetapi juga sangat krusial dalam situasi non-militer, seperti pandemi. Ketahanan bangsa diuji melalui kemampuan masyarakat beradaptasi, memenuhi kebijakan publik, menunjukkan solidaritas sosial, dan menjaga komitmen kebangsaan. Bela negara dapat diwujudkan melalui tindakan sehari-hari yang mendukung kesehatan bersama, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai bagian dari bangsa yang besar dan berdaulat. Oleh karena itu, bela negara harus dipahami secara holistik, melampaui sekedar peran militer dan mencakup partisipasi aktif semua warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa di berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Nah, sebagai seorang mahasiswa, dari kasus ini dapat dipelajari bahwa ketahanan nasional dan bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga menjadi peran setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sikap disiplin, kepedulian sosial, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk nyata bela negara di era modern. Studi kasus ini juga menyadarkan saya bahwa peran mahasiswa sangat penting dalam menghadapi ancaman non-militer, terutama di era digital. Sebagai pengguna aktif media sosial, mahasiswa harus bersikap kritis terhadap informasi, tidak mudah menyebarkan hoaks, serta turut membantu menyebarkan informasi yang benar. Dengan demikian, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, kekurangan materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.